Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertemuan kita untuk materi normalisasi. Setelah dijelaskan masalah anomali yang ada kaitannya dengan normalisasi, kita lanjutkan ke materi kebergantungan fungsi. Oke, materi kebergantungan fungsi ini juga berguna untuk mempelajari normalisasi. Kebergantungan fungsi itu ada 4, yaitu functional dependent, lalu full functional dependent, lalu kebergantungan total, dan terakhir adalah kebergantungan transitif. Untuk functional dependent diibaratkan ada variabel X dan Y. Contoh di dalam sebuah tabel dalam suatu database, ini kalau ada tabel barang yang berisi kode barang, nama barang, dan harga. Harga ini sangat bergantung kepada kode barang. Lalu harga juga bergantung pada nama barang. Nah, namun yang dikatakan functional dependent adalah yang tidak unik atau yang atribut ataupun variabel yang tidak unik itu sangat bergantung pada atribut atau kunci. Jadi kalau di sini ada kode barang, nama barang, dan harga, maka harga dan nama barang ini sangat bergantung pada kode barang. Artinya yang bukan kunci sangat bergantung pada kunci saja. Nah, pada contoh kedua ini adalah mahasiswa yang terdiri dari atribut NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nama bergantung pada NIM, alamat bergantung pada NIM, tanggal lahir bergantung pada NIM. Sehingga nama, alamat, dan tanggal lahir ini sangat bergantung pada NIM. Nah, itu adalah functional dependent. Artinya yang bukan kunci sangat bergantung pada kunci. Yang kedua adalah kebergantungan fungsional atau fungsi sepenuhnya, sering disebut dengan full functional dependent, yaitu Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X dan Y tidak memiliki dependensi terhadap sebagian dari X saja. Contoh, pada tabel mahasiswa terdiri dari NIM, nama, alamat, tanggal lahir, kode mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen, dan nilai. Nah, kalau pada contoh tabel ini, NIM adalah salah satu kunci, lalu kode mata kuliah adalah salah satu kunci. Nilai bergantung kepada keduanya, artinya nilai ini sangat bergantung pada X1 dan X2. Nilai jika hanya bergantung pada NIM, berarti nilai ini misalkan A, NIM-nya 01. Ini seolah-olah semua NIM 01 itu nilainya A, atau kebalikannya. Nilai A atau B, katakanlah nilai B pada mata kuliah bas data. Semua NIM berapa saja pada mata kuliah bas data adalah A. Jadi nilai sangat bergantung pada kode mata kuliah saja. Sedangkan pada full functional dependent, konsepnya adalah Y mempunyai kebergantungan terhadap X. X di sini tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X saja. Andaikan ini katakan X1 dan ini X2, maka Y ini sangat bergantung pada X1 dan X2. Itu adalah contoh full functional dependent. Lalu kebergantungan total. Y bergantung pada X dan X bergantung pada Y. Artinya di sini Y bergantung pada X dan X bergantung pada Y, ini pada contoh tabel pegawai.
namanya Endang, berapa nipnya? Atau kebalikannya, nipnya sekian, namanya siapa? Itu saling kebergantungan total. Lalu kebergantungan transitif. Kebergantungan transitif di sini adalah Y memiliki kebergantungan fungsi terhadap X, Z memiliki kebergantungan fungsi terhadap Y. Artinya Z bergantung Y dan Y bergantung X. Pada tabel kuliah ada atribut kuliah, ruang, dan tempat. Tempat sangat bergantung pada ruang. Ruang sangat bergantung kuliahnya apa. Nah, ini yang disebut dengan transitive dependent. Jadi kalau tempatnya di Indralaya, kode ruangnya itu hanya ada R berapa ya? R atau D ya, lupa. Jadi D 11 berarti itu menyatakan tempat. D itu di tempat di Indralaya. Kalau ruang R 4 itu menyatakan tempatnya di Bukit. R4 menyatakan tempat di jurusan SI. Lalu mata kuliahnya apa? Jika mata kuliahnya basis data, kode basis data itu apa? Maka ruangannya di R berapa. Sehingga tempat ini sangat bergantung pada ruang, ruang bergantung dengan kode kuliah. Seperti itu. Nah, jadi hubungannya apa terhadap pembelajaran normalisasi? Dari sini, dari beberapa fungsional dependent tadi, ini fungsional dependent pada tahap 1 untuk normalisasi biasanya tahap ini mengandung fungsional dependent. Lalu pada normal kedua, biasanya pada normal kedua itu berkaitan atau berhubungan dengan full functional dependent. Lalu pada tahap yang ketiga, biasanya normal ketiga itu ada hubungannya dengan transitive dependent. Artinya di sini yang bukan kunci ini seolah-olah sangat bergantung pada bukan kunci lainnya. Padahal seharusnya yang bukan kunci itu sangat bergantung pada kunci saja, sehingga beberapa atribut ini harus dipisah dalam tabel yang berbeda. Jadi tempat menyatakan tempat ini bisa dibuat menjadi suatu tabel. Ruang bisa dijadikan satu tabel ruang, dan kuliah bisa dijadikan satu tabel kuliah. Sehingga tempat tidak sangat bergantung pada ruang dan ruang tidak bergantung dengan kuliah, tapi pada kunci pada tabel masing-masing. Oke, itu untuk pelajaran atau materi tentang kebergantungan fungsi.